Yogyakarta, kota yang kaya akan warisan budaya dan tradisi. Yogyakarta juga dikenal dengan keberagaman seni dan kegiatan budaya yang melekat pada kehidupan sehari-harinya. Salah satu nilai yang sangat dijunjung oleh masyarakat di Yogyakarta adalah gotong royong. Semangat saling membantu dan bekerja sama dalam sebuah masyarakat. Masyarakat Jogja menghargai solidaritas dan kebersamaan sebagai landasan kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadikan kota ini bukan hanya tempat dengan warisan budaya yang kaya, tetapi juga sebagai wadah di mana semangat gotong royong terus berkembang dan dijaga. Di tengah keindahan kota Yogyakarta, terletaklah sebuah desa yang syarat dengan nuansa kearifan lokal yang kental. Di salah satu sudut pedesaan itu, hidup seorang pemuda bernama Doni. Di pagi itu, suasana berbeda terasa di kediaman Doni. Doni yang dikenal sebagai sosok yang gemar bersosialisasi dan penuh energi, bangun dari tidurnya dengan ekspresi lesu yang tidak biasa. Meskipun sebelumnya dikenal aktif dan antusias, hari itu dia terlihat kurang semangat. Dengan langkah yang lamban, Doni beranjak ke ruang tamu. Ekspresi wajahnya menunjukkan kelesuan yang kontras dengan kebiasaannya yang penuh semangat dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Di ruang tamu yang tenang itu, Ibu Doni sudah duduk dengan buku yang tengah dibacanya. Ibunya menyampaikan tentang undangan kerja bakti di desa. Kemarin tuh ada undangan untuk kerja bakti untuk hari ini. Dalam keadaan lesu, Doni terus memainkan ponselnya sembari menjawab dengan suara rendah bahwa dia tidak ingin menghadiri kegiatan tersebut. Oh iya, tapi aku kayaknya gak ikut juga nanti, Bu. Ibu Doni terkejut dengan sikap anaknya yang biasanya begitu bersemangat dalam kegiatan bersosial. Dengan wajah yang heran dan penuh perhatian, ibunya bertanya mengapa Doni tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dengan rasa lesu yang masih menyelimuti dirinya, Doni akhirnya menjawab, Biar gantian aja sama si Firman dan lain-lain, Bu. dan Doni pun mengatakan bahwa jika temannya nanti datang, tolong saja katakan bahwa dirinya tidak berada di rumah dan tidak dapat mengikuti gotong royong yang tengah diadakan. Tak berapa lama kemudian, seperti yang Doni perkirakan, temannya itu benar-benar datang ke rumah. Perkenalkan, dia bernama Firman. Firman ini adalah sosok pemuda desa yang amat aktif dalam kehidupan bersosial masyarakat. Lanjut, Firman tiba di depan rumah Doni dengan bertujuan untuk mengajak berpartisipasi dalam undangan gotong royong yang tengah berlangsung. Dengan penuh harap, Firman memanggil nama Doni berulang kali, berharap untuk bertemu dengannya. Doni. Namun, sesuai instruksi yang diberikan sebelumnya, Ibu Doni akhirnya keluar untuk menemui Firman. Ibu Doni memberitahu Firman jika Doni tidak berada di rumah pada saat itu dan tidak bisa turut serta dalam kegiatan gotong royong yang sedang diadakan. Ya, siapa Mas? Oh maaf Mas, Doninya enggak ada. Oh iya Mas, maaf ya. Makasih, Bu. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Firman segera melangkah menuju tempat gotong royong atau kerja bakti yang tengah berlangsung. Setibanya dia di lokasi, Firman langsung disambut oleh bapak-bapak. Dia merupakan Bapak Kades yang tengah sibuk mengatur para pemuda yang terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti itu. Dengan penuh keingintahuan, Pak Kades pun bertanya kepada Firman dari mana saja. Di mana aja, Man? Habis dari tempatnya Doni ya, Pak? Dan Pak Kades juga memberitahu Firman jika beliau akan ada acara dan harus pergi sebentar meninggalkan para pemuda yang tengah bekerja bakti itu. Pak Kades menyuruh Firman untuk segera melakukan kerja bakti di pendopo desa, karena pendopo desa itu akan dipakai untuk acara rapat pemerintahan desa nanti malam. Kerja baktinya bisa segera dimulai. Oke, siap, Pak. Saya laksanakan, Pak. Firman pun segera bergabung dengan pemuda yang lain dan memberitahu pesan yang disampaikan Pak Kades tadi. Oke, tatan, Bu. Oke, gini. Ini lihat tuh yang di Allah. Oke, di sini ini aku mau kan baru ketemu. Terus dikandani ini, jari ini pendopo ini macingku aku bener. Nah, tolong, ayo diwangi bareng-bareng meja, kursi, tolong ditatani. Terus bagian ini
disaponi ben ketok resik. Soalnya jarene iki ana cekok dinas apa ya merene. Oke, siap? Kemudian, dengan sigap, mereka membersihkan dan menyusun kembali pendopo desa yang akan digunakan pada malam itu. Kegiatan gotong royong berjalan seperti biasa, di mana semua orang saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Setelah sekitar 2 jam berlalu, adegan berpindah ke ibu kades dan seorang pemudi desa lainnya yang sibuk menyiapkan hidangan untuk para pemuda yang sedang bekerja bakti itu. Nggih Bu, niki kula sampun etung sampun cekap. Ya wes. Sementara itu, Pak Kades telah kembali ke pendopo desa. Tak berselang lama, pemudi desa tadi yang menyiapkan makanan nyamperin Pak Kades untuk membagikan hidangan kepada para pemuda yang tengah bekerja bakti. Pak Kades dengan ramah memberikan hidangan kepada para pemuda yang tengah bekerja bakti. Kan? Gila. Iki makanan konsumsi saking ibu-ibu. Firman membagikan hidangan kepada para pemuda lainnya. Saat hidangan telah tersaji, mereka beristirahat sejenak sambil menikmati makanan yang telah disuguhkan. Oke cah. Ayo, dipangan iki harus dikai konsumsi mau neng. Di tengah-tengah waktu rehat itu, terlihat 2 orang pemuda yang tengah asik berbincang. Perkenalkan, mereka bernama Aji dan Sodik yang merupakan teman karib Doni dan Firman. Mereka tengah memperbincangkan ketidakhadiran Doni yang biasanya sangat rajin saat acara kerja bakti seperti ini. Perbincangan mereka tentang keingintahuan mereka terhadap keadaan Doni yang tidak datang. Seneng aranmu iki Doni ora teko kerja bakti ngopo? Oh iya, terus ning omahe. Selama mbokne aku cari tuun. Mbok nanti butuh sapa ya, Rat? Mau bengi padahal tak jak main futsal belum. Yo paling kesel kono ra yo biasa lah. Canom tak doyan kopi ini nenji. Biasanya canom di nenji. Iya benar. Iya. Singkat cerita, kerja bakti pun akhirnya selesai dilaksanakan. Firman, sebagai salah satu penggerak utama di antara para pemuda desa, menyadari bahwa matahari telah merunduk di ufuk barat, menandakan bahwa sore hari telah tiba. Dengan suara lantang, dia memberitahukan kepada seluruh pemuda bahwa sudah saatnya bagi mereka pulang. Kegiatan yang dilakukan dengan penuh semangat dan kerja keras itu pun selesai. Mereka meninggalkan pendopo desa yang telah bersih dan siap untuk digunakan pada acara malam hari. Para pemuda pun menuju ke rumah masing-masing. Kebetulan rumah Firman dan Sodik berada dalam satu arah yang sama, sehingga setelah selesainya kegiatan kerja bakti, mereka memutuskan untuk pulang bersama dengan berjalan kaki. Di perjalanan pulang itu, Firman dan Sodik asik mengobrol tanpa arah yang pasti. Ya aku balik bae bener. Ojo pun. Delok piye? Di. Apa jan? Iku kudu harus sebut barang gitu. Emang Doni ngopo ta? Gua verbakan mental gitu. Namanya tuh. Ada masalah apa ya Jane? Bukan tangan masalah juga. Ketika Firman dan Sidik tengah asik mengobrol, mereka terhenti saat akan melewati rumah Pak Kades. Mereka sama-sama terkejut saat melihat sesuatu yang sangat tidak terduga. Lho kae Doni. Kono apa ora iso kejabati men kono iki? Si Doni yang seharusnya turut serta dalam kegiatan kerja bakti tadi justru berada di depan rumah Pak Kades bersama dengan anak gadis Pak Kades ini yang bernama Rina. Entah apa yang dilakukan mereka berdua. Di sini Doni dan Rina terlihat frustasi. Oh iya, pas udah hamil. Lah bukan itu berasa asur. Aku gak ngebor. Kamu harus ngomongin sama orang tua aku nanti malam. Kamu harus tanggung jawab. Kamu serius? Ini sedih apa? Sedih apa? Pokoknya aku gak tahu.
Kamu harus tanggung jawab. Sontak, Firman dan Sidik pun tidak menyangka akan hal yang menimpa Doni. Sungguh mengagetkan. Doni yang selama ini dikenal sebagai anak yang rajin dan gemar bersosialisasi, rupanya dia malah menghamili Rina, putri dari anak Pak Kades yang tadi mengatur kerja bakti. Dan film pun berakhir menggantung seperti ini. Terlepas dari ending film yang menggantung, tak jelasin aja biar nggak bingung. Film ini mengajari kita dan menyoroti pentingnya kerjasama, solidaritas, dan saling membantu di dalam sebuah komunitas. Itulah yang dialami oleh Firman dan kawan-kawan. Gak cuma itu, film ini juga mengangkat tentang dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga menjadikan hubungan yang tidak sehat. Misalnya, terlibat dalam hubungan percintaan tanpa batasan yang jelas. Hal ini ya bisa meningkatkan resiko terhadap praktik seksual dan penyalahgunaan zat, seperti yang dilakukan Doni dan Rina. Doni menyalahgunakan zatnya sehingga mereka ini terjerumus ke dalam akibat dari pergaulan bebas itu sendiri.